Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Aja BSPP dari SMP 1 Puspaya, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya kali ini akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bu Haji Neng Nurul Fatihah. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP 1 Puspayang, sekaligus sebagai rekan teman sejawat saya. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik. Bu Haji, selamat pagi. Pagi, Bapak. Mohon maaf nih, waktunya tersita ya. Tidak apa-apa, Bapak. Alhamdulillah, di sini kita sudah bertemu lagi ya di sini. Kita akan melakukan supervisi akademik. Ibu sudah meluangkan waktu di sini untuk bisa melakukan supervisi akademik. Nah, di sini saya akan melihat melihat apa yang akan kita rencanakan, apa yang kita pelajari dari supervisi akademiknya. Sebelumnya boleh saya menjelaskan terlebih dahulu. Supervisi akademik itu adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik, kemudian memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan kita dalam pembelajaran itu sendiri. Ya. Namun pertama akan kita melakukan observasi ini adalah sebagai bentuk persiapan ya Bu. Ya. Selanjutnya Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kali ini. Yang pertama, materi apa yang Ibu akan ajarkan kepada siswa itu? Terima kasih Bapak. Pertama sudah mempercayakan saya sebagai objek gitu Pak ya, untuk bahan Bapak ketika supervisi akademik ini sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran. Insya Allah Pak, untuk materi yang akan nanti saya sampaikan kepada anak-anak ketika kegiatan supervisi, materinya tentang online class. Online class. Luar biasa sekali Bu. Online class, kebetulan ya di sini kan kita butuhkan gadget ya. Iya. Selanjutnya untuk tujuannya Bu, tujuan dari adanya materi online class itu seperti apa? Kalau tujuan dari materi ini yang ranah yang diambilnya yaitu speaking Pak ya. Jadi diharapkan nanti anak mampu atau bisa terutama mereka percaya diri dalam berbicara. Hebat sekali. Kemudian di sini tujuannya adalah tentang speaking ya Bu. Kemudian area pengembangannya bagaimana? Area pengembangannya siswa mampu mengeksplor gitu Pak ya, mengeksplor, mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, karena online kelas ini Pak, jadi nanti ada praktek anak-anak, nanti rencana saya Pak ya, praktek Zoom Pak. Iya, perkenalkan Zoom, fitur-fitur Zoom. Kemudian nanti di tengah proses kegiatan pembelajaran nanti ada praktek Zoom gitu. Sangat luar biasa sekali untuk siswa SMP sudah belajar dengan kelas, kemudian Zoom, kemudian area pengembangan juga pada speaking ya di pembelajarannya. Kemudian model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti apa? Kalau untuk model pembelajaran, karena ini mungkin kalau Zoom itu kan harus bareng-bareng Pak ya. Jadi saya mengambilnya metode cooperative learning. Jadi pengelompokan, si anak dikelompokkan, nanti ada beberapa kelompok, kita praktek Zoom itu seperti apa dan bagaimana. Jadi penggunaan model strategi cooperative learning ya, kelompok atau bisa juga berpasang-pasangan. Yeah. Kemudian setelah
modelnya kooperatif ini, kemudian harapannya seperti apa? Nah, harapannya peserta didik yang pertama itu kenal Pak ya, aplikasi karena kita kan sudah mau berbasis IT Pak ya. Jadi saya memperkenalkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya langsung dari saya, tapi kita bisa menggunakan IT gitu Pak, menggunakan menggunakan media gitu Pak ya. Jadi memperkenalkan tujuannya mereka tahu ini ada pembelajaran yang menggunakan dari HP dulu kan bisa Pak ya. Dari HP kita bisa menggunakan HP untuk Zoom gitu. Luar biasa sekali Bu ya. Saya juga berharap Bu ya kegiatannya berjalan lancar, kemudian semuanya juga lancar. Apa yang Ibu sudah rencanakan mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan pra ini mungkin cepat sekian ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Cuma di pasca observasi itu ada guru praktik saya Bu. Boleh kan Bu ya? Ya boleh. Jadi setelah pembelajaran nanti saya masuk ke kelas, kita akan melakukan pasca observasi setelah pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu Bu untuk pra observasi ini. Mohon maaf nih menjadi jadi mengganggu waktunya. Apa-apa Pak. Untuk peningkatan kualitas lebih baik ya Bu ya. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Let's check your
di chapter what is part 4. It is about online learning atau online class. Okay. Look at the picture. Online class. Ya, tentang online class. Kalian pernah mendengar kata ini? Gimana pernah mendengar kata ini? Kelas 7. Oke. When we are studying English, ketika pelajaran bahasa Inggris waktu di semester ya, waktu COVID. Nah, kita sering online ya. Oke. Online. Jadi selesai terus. Sebelum ke pembelajaran kita lihat dulu kesepakatan kelas kita ya. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Bisa dibaca, kita harus saling menghormati, sopan santun, kreatif, mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Dan hari ini kita menggunakan HP untuk pembelajaran ya. Sudah siap HP-nya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah siap, sekarang siapkan HP-nya. Kita akan coba belajar online. Nanti Ibu memberikan linknya ya, link untuk Zoom ya. Oke, sebelumnya di Zoom itu ada apa saja? Ini sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu purpose of the learning ya. Alasan kita belajar tentang materi ini yaitu nanti the students are able to speak about it on online class. Jadi nanti kalian bisa aktif di online class ya. Nah, ini ada pertanyaan. Have you ever attended online class? Pernahkah kalian online class? Nah, kelas 7 ya. When? Kapan? Ketika COVID. Oke. Nah, sekarang what do you need to attend the online class? Ini yang dibutuhkan ketika online class ya. Oke, di sini kalian bisa mengamati gambar, observe this picture. Ya, di sini ada contoh ketika online class. Apa saja yang dibutuhkan ketika online class itu? Nah, oke, dengarkan Ibu, ikuti ya. Pay attention please. Pay attention please. Ya, jadi ketika online class itu kalian harus memperhatikan ya. Setelah itu, klik the right hand button. Ada yang tahu siapa artinya klik? Nah, ketika ingin bertanya harus raise hand ya. Jadi di sini ada cara-caranya. Take notes, apa take notes? Mencatat atau menulis hal yang penting. Share the screen. Awas, bukan skincare ya. Apa? Share the screen. Berbagi ya, berbagi. Turn on the camera. Turn off. Kebalikannya. Mute the microphone. Laihan belum tepat. Kalau unmute baru ya laihan. Kalau unmute baru. Perhatikan. Join the class on time. Bergabung harus tepat waktu. Sama halnya dengan sekolah tidak kesiangan. Ya. Di online juga, di Zoom gitu ya. Kalian harus hadir tepat waktu. Kemudian ini type in the chat room. Jadi di Zoom itu ada kalau kita mau cek ya, kalau tidak bisa raise hand karena banyak pesertanya bisa kalian chat. Misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang di. Oke, any question? Nah, oke. Sekarang kita akan praktek membuat praktek gabung ke online class menggunakan Zoom ya. Sudah siap kamera hand? Tentunya HP-nya sudah. Bisa berbicara ya, nanti berbicara bisa tidak di mana saja
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Cep. Selamat siang, Neng. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dalam kegiatan PI-nya, yaitu tentang fokus pendampingannya itu tentang observasi, pasca observasi kelas ya. Karena dalam observasinya sudah dilaksanakan kemarin ya, Kak Cep sama Neng. Sekarang saya di sini mau melihat Pak Cecep melakukan sesi coaching terhadap Bu Neng pasca observasi yang akan dibikin oleh Pak Cecep. Semoga berjalan lancar. Silakan Pak Cecep. Terima kasih Ibu sudah datang di sini ya dalam pembelajaran coaching ini dalam observasi kelas Ibu ya. Ibu sudah bisa meluangkan waktu ke sini. Dan alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan observasi kelas dengan Ibu Alhamdulillah pelajaran bahasa Inggris yang sudah dilaksanakan pada minggu lalu. Saya mengenai pembelajaran yang dilakukan kemudian itu kebetulan saya juga sering bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya Bu ya. Dan mohon maaf benar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Neng, mungkin Ibu sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi setelah observasi ini Bu ya. Bu, bagaimana Ibu bisa menilai pembelajaran dalam kegiatan tadi? Observasi yang sudah saya lakukan, Bapak lakukan kepada saya. Alhamdulillah, Bu, observasinya berjalan lancar. Perasaan saya tentunya yang pertama ketika diobservasi oleh Pak Cecep, nervous ya, dengan tapi dengan adanya observasi ini membuat saya untuk lebih termotivasi lagi dalam mempersiapkan bahan, terutama yang sudah kita laksanakan di Pak ya, mempersiapkan untuk observasinya. Ketika pelaksanaan observasi, saya mungkin ya ada di titik beratnya ada di saya kurang jadi ketika proses belajar kelompok, kompetensi saya mengelilingi anak gitu ya, saya mengecek pekerjaan anak itu saya kurang optimal ya gitu. Jadi masih ada anak yang kurang fokus karena saya juga tidak kurang fokus juga ke tiap kelompok mengunjungi mereka. Mungkin itu saja. Ibu tadi sudah mengatakan bahwa pembelajaran tadi ada yang kurang optimal. Ya. Bagaimana Ibu bisa menilai hal seperti itu? Yang tidak optimalnya ada di diri saya karena itu kelompoknya juga banyak, kemudian materi yang diberikan ketika mereka mengerjakan soal itu berbeda-beda. Kebetulan ada yang bagian menyusun kata, ada yang mengisi dan ada yang melihat video. Jadi karena itu berbeda-beda, jadi saya kurang fokus, kurang optimal. Jadi kelompok ini belum jadi itu tidak berkeliling penuh gitu Pak. Oke ya Bu ya, Ibu sudah bisa menilai itu seperti itu. Kalau menurut saya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya. Tadi yang Ibu lakukan itu kalau menurut saya gitu ya, secara garis besar sudah sesuai yang dilakukan dalam rangka pembelajaran menurut rencana pembelajaran dan diferensiasi ya, KSE tadi Ibu ya, sehingga Ibu menurut saya pembelajarannya itu bisa dikembangkan
Walaupun melihat ada kekurangan tadi yang ibu sampaikan, mungkin itu bisa direfleksikan di kemudian harinya. Mungkin nanti ibu nantinya mengembangkan apa yang ibu menurut berkurang, kemudian direfleksikan di pembelajaran berikutnya apa yang kurangnya, kemudian bisa di dievaluasi. Oh ini kalau tadi ada ekonomi berbeda sesuai dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi, konsep sosial emosionalnya, mungkin bertanya bisa ya. Mungkin menurut saya, bagaimanakah ibu bisa atau rencana apa yang akan ibu lakukan di kemudian ibu bisa merasakan rencana yang selanjutnya untuk memperbaiki proses mengajar saya di kelas. Saya akan berupaya semaksimal mungkin ya Pak. Jadi konsentrasi siswa, kemudian pengelompokan yang heterogen gitu ya, karena anak sekarang itu kan susah kalau dikelompokkan, kan ini menurut bakat ya. Jadi mereka itu kurang nyaman kalau saya yang mengelompokkannya. Jadi saya akan serahkan kepada mereka maunya seperti apa pengelompokan. Kemudian untuk metode kelompoknya saya akan memberikan materi yang serupa gitu ya, jangan terlalu jauh perbedaan materinya. Jadi satu tipe gitu materinya. Tipe ya Bu. Jadi ibu bisa dikelompokkan yang berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian mungkin kendala untuk bisa menghadapi hal tersebut. Tadi coba ibu memberikan siswa ini kelompoknya seperti ini. Jadi kendalanya dari siswa itu seperti apa? Kendalanya kan materi mereka mengerjakan tugas yang menulis mungkin kosakata mereka kurang banyak ya, itu kendalanya. Kemudian yang mendengarkan melalui video, jadi ada kata-kata yang kurang dimengerti. Kemudian saya juga memberikan scan tugas masih EKPD, jadi ada yang masih belum paham gitu. Oh ini bagaimana caranya gitu. Jadi anak belum siap gitu. Belum siap. Rencana yang akan dilakukan ke depannya ya. Apakah 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu, gimana rencana untuk bisa memperbaiki atau bisa memberikan motivasi atau mendukung pembelajaran yang lebih efektif lagi. Itu modelnya dalam pembelajaran itu sudah belum ya. Kemudian materinya ini sudah bisa diserap semua oleh siswa. Apakah siswa itu materi itu terlalu berat untuk siswa ini? Kelompok tadi kelompok sama kelompok ini sudah pas materinya atau metodenya. Kemudian ibu bisa tadi sudah bisa menilai ini saya itu materinya pas, misalkan kurang pas untuk siswa ini karena ada yang kemampuannya mungkin ada yang heterogen tadi ya Bu ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian materinya tetap sama di sana, juga materinya. Menurut pandangan itu bagaimana? Metode atau materinya ya? Kebetulan materi yang saya sampai kemarin Pak ya, atau observasi materinya agak kekinian tentang main kelas Bu. Jadi di sana si anak diperkenalkan bagaimana cara kita online kelas. Otomatis kalau online kelas itu kan harus ada
perangkatnya, caranya jadi terlalu itu yang membuat terlalu berat, jadi si anak harus bawa HP gitu. Harus ini caranya laptopnya ada begini jadi ada kesusahan seperti itu. Mungkin kalau untuk materi yang selanjutnya kan saya upayakan persiapannya dimaksimalkan agar si anak sama-sama. Jadi kalau kemarin ada yang ikut proses ini ada yang tidak gitu, jadi tidak merata, itu mungkin kekurangannya Kak. Jadi dalam jangka waktu insya Allah sebulanan saya akan kembali mengevaluasi bagaimana bagusnya memberikan materi itu. Hebat sekali Bu. Kami Wah, hebat sekali Ibu tadi sudah bisa rencananya 1 bulan Ibu ya. Iya, insya Allah Pak. Dengan metode dan pengertian materi yang sangat bagus. Kalau menurut saya tentang online kelas itu sangat luar biasa sekali Bu. Masa kekinian ya, materi yang sangat didapatkan oleh siswa itu dengan menggunakan HP biasanya itu anak lebih asik ya, asik. Luar biasa sekali Bu. Kalau saya artinya mungkin tidak ada ini adalah ide yang sangat kreatif bagi Ibu. Mungkin bisa berbagi praktik dengan guru yang lain. Jadi penggunaan teknologi informasi contohnya seperti HP bisa digunakan di dalam kelas. Saya tadi Bajene disampaikan ini adalah suatu ide kreatif yang sangat luar biasa. Biasanya dulu belum bisa menginspirasi terhadap ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa bisa diciptakan dan bisa menjadi inspirasi untuk yang lain, bisa menggunakan HP di dalam kelas dengan mengaitkan dengan pembelajaran dan itu menurut saya itu excellence. Luar biasa sekali rencananya. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu. Kemudian nantinya jangan lupa ya Bu, kasih informasi kepada saya setelah itu nantinya perbedaannya seperti apa. Jadi misalkan Ibu sudah sekarang ini Pak seperti ini, insya Allah kemudian saya juga menjadi inspirasi bagi saya, khususnya karena kita kan sama ini inspirasi bagi saya lalu yang lain jauh. Silakan Ibu kalau misalkan pemula atau menonton yang perlu saya komunikasikan lagi. Ya, kendalanya ketika pembelajaran mungkin ada anak-anak yang belum mengerti tentang penggunaan bagaimana cara bikin online ikut atau bergabung di online kelas gitu kan. Karena jangankan anak-anak kita juga belum ada sebagian yang belum bisa paham gitu. Jadi perlu adanya kerja keras gitu, memberikan contoh, mempraktekkan, memberi bimbingan kepada anak. Mungkin harus proses gitu Pak. Kalau pembelajaran yang menggunakan IT atau media itu butuh waktu ya, tidak seperti kalau siswa mengerjakan tugas seperti biasa. Itu saja Pak tantangannya atau kendalanya. Ya, jadi Ibu sudah bisa menilai bahwa kendalanya seperti ini, kemudian hambatannya seperti ini, dan mudah-mudahan ya bisa terselesaikan dengan baik ya. Kemudian nantinya saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia di observasi, diskusi kelas seperti saat ini, sehingga tentunya pembelajaran itu lebih kreatif, mandiri, kemudian sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pembelajaran kali ini Ibu, nyaman dan menyenangkan seluruh filosofi belajar berantara Ibu ya, dapat menuntun membimbing pembelajaran yang lebih baik Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin Ibu ya sudah sampai di sini
untuk supervisinya dan komunikasi kedua ibu sudah bisa meluangkan waktu ke sini sebagai laki juga ibu sudah bisa memberikan waktu luang kepada keluarga ini dan alhamdulillah ini adalah untuk kesuksesan dari kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semuanya persiapkan sama ibu perang ya dari observasi kemudian sampai mungkin pembelajaran pembuatan rencana pembelajaran juga membutuhkan waktu ya. Dia mungkin dari saya jangan suka ya untuk bisa menghubungi saya siap selalu online 24 jam. Terima kasih ibu. Baik, alhamdulillah sesi coaching pasca observasi yang sudah dilakukan Kak Cecep tadi berjalan dengan lancar. Saya amati dari unsur ceritanya ada terlihat ya tidak ada yang lewat. Juga terima kasih kepada Bu Neng yang sudah menjadi coaching yang begitu hebat ya. Memberikan permasalahan dan juga solusinya bisa yang temukan dengan sesi coaching bersama Pak Cecep. Nah tadi banyak sekali ilmu dari Bulan juga bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah juga ya. Yang tadi online kelas itu bisa ibu keluarkan melalui kombel ya, ada kan kombel nasional. Jadi jangan hanya Bulan saja tuh yang bisa gitu, semua orang juga harus bisa. Nanti juga saya bisa berdua sama Bulan ya. Terus gini, sesi coaching kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kita semua, kemudian untuk semua pendidik di tanah air, semua murid untuk mencetak murid-murid yang hebat pula berkarakter ya, seperti itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk hari ini, saya tutup.